Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Indah Zulfa dengan NIM F420185057 dari Prodi S1 Farmasi dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang Medication Therapy Management. Pada bahasan kali ini saya akan menyampaikan 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu definisi MTM, yang kedua tentang model pelayanan MTM, yang ketiga tentang for consideration for implementation, yang keempat tentang story ataupun sejarah dari MTM ini. Nah, memasuki pokok bahasan kita yang pertama yaitu dari definisi MTM. Manajemen terapi obat atau MTM adalah layanan atau kelompok layanan berbeda yang disediakan oleh penyedia layanan kesehatan, termasuk apoteker, untuk memastikan hasil terapi terbaik bagi pasien. Nah, manajemen terapi obat ini dirancang untuk meningkatkan kolaborasi antara apoteker dengan dokter ataupun dengan profesional lainnya untuk menciptakan hasil terbaik bagi si pasien. Nah, untuk menciptakan hasil terbaik ini maka dibutuhkan hubungan yang kuat antara apoteker dengan dokter ataupun dengan profesi lainnya. MTM sangat efektif untuk pasien dengan beberapa kondisi kronis, terapi pengobatan yang kompleks, resep dengan biaya yang tinggi, dan resep dengan obat yang banyak. Kemudian memasuki materi pokok pembahasan kita yang kedua yaitu model layanan MTM. Ada 5 di sini. Yang pertama Medication Therapy Review atau MTR, yang kedua Personal Medication Record atau PMR, yang ketiga yaitu Medication Related Action Plan atau yang disingkat dengan MAP. Kemudian yang keempat Intervention and Referral, dan yang terakhir Documentation and Follow Up. Model layanan dari MTM yang pertama yaitu Medication Therapy Review MTR adalah suatu proses yang sistematis untuk mengumpulkan informasi spesifik pasien. Nah, informasi spesifik pasien ini dikumpulkan dengan cara mewawancarai si pasien. Nah, kita akan mengumpulkan dari informasi-informasi yang biasanya ataupun yang umum seperti semua medikasi yang dilakukan, obat-obat yang dikonsumsi, dan berbagai hal lainnya. Kemudian menilai terapi obat untuk mengidentifikasi masalah yang terkait pengobatan, entah itu dari obat-obat yang dikonsumsi ada masalah DRP ataupun yang lainnya. Kemudian mengembangkan daftar prioritas masalah dan membuat rencana untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, MTR dapat berupa komprehensif atau ditargetkan terhadap masalah pengobatan aktual ataupun potensial. Proses dari MTM yang kedua adalah Personal Medication Record atau yang disingkat dengan PMR. PMR ini adalah catatan komprehensif mengenai pengobatan pasien, baik itu pengobatan resep, pengobatan non-resep, produk herbal, dan suplemen makanan yang umumnya dicatat secara elektronik tapi dapat juga dicatat secara manual. Nah, isi dari PMR ini ada nama pasien, umur pasien, nomor telepon pasien, informasi kontak emergensi, apotekernya siapa, alerginya apa, permasalahan pengobatan lainnya, pertanyaan potensial dari pasien untuk menanyakan tentang penyakit mereka, data terakhir terupdate, data terakhir review dari apoteker, tanda tangan pasien, serta tanda tangan penyedia healthcare. Model pelayanan MTM yang ketiga ada Medication Related Action Plan atau yang disingkat dengan MAP. MAP ini adalah dokumen pasien sentris yang berisi daftar tindakan yang harus digunakan pasien dalam melacak kemajuan untuk pengelolaan diri sendiri. Nah, MAP ini diisi oleh si pasien itu sendiri, dan MAP ini berisi nama pasien, nama dokter dan nomor telepon, nama apoteker dan nomor telepon, tanggal dibuatnya MAP, langkah yang dapat dilakukan pasien, contoh untuk pasien, catatan untuk pasien, informasi perjanjian untuk pemantauan dengan apoteker bila memungkinkan. Kemudian yang keempat adalah intervensi dan rujukan. Petugas farmasi memberikan layanan konsultatif dan melakukan
intervensi untuk menangani masalah terkait pengobatan. Bila perlu, apoteker merujuk pasien tersebut ke dokter atau layanan profesional kesehatan lainnya. Nah, kondisi yang bisa terjadi oleh pasien, kenapa pasien ini bisa harus dirujukan ke profesional lainnya adalah ketika kita sebagai apoteker itu tidak dapat melakukan suatu hal ataupun masalah yang ditemukan ketika kita melakukan MPR dan kita tidak bisa melakukan itu, maka pasien tersebut harus dirujukkan kepada profesional lain yang memang bidangnya melakukan suatu masalah yang tidak bisa kita lakukan itu. Nah, intervensi ataupun rujukan digunakan untuk mengoptimasi pengobatan yang digunakan, meningkatkan keberlanjutan pelayanan, dan memberikan dukungan kepada pasien untuk menyediakan pelayanan kesehatan pencegahan di masa depan yang memiliki efek merugikan yang kecil. Yang terakhir ataupun yang kelima dari MTM ini ada dokumentasi dan follow up. Dokumentasi pada pelayanan dokumentasi bertujuan untuk mengevaluasi progres dari pasien dan tujuan pengobatan tercapai. Pelayanan dokumen apoteker dan intervensinya dilakukan dengan cara yang sesuai dalam mengevaluasi kemajuan pasien dan cukup untuk mencapai tujuan. Dokumentasi MTM termasuk dalam membuat, memelihara data spesifik pasien itu berisi SOAP ya atau SOAP, yaitu data subjektif, data objektif, asesmen, dan plan-nya. Nah, follow up ketika pengaturan perawatan pasien berubah, maka apoteker lain dalam perawatan baru untuk pasien. Apoteker awal yang menyediakan layanan MTM harus berpartisipasi secara kooperatif dengan apoteker lain untuk berkoordinasi dalam pengobatan pasien termasuk pengalihan obat yang relevan dan informasi terkait kesehatan lainnya. Kemudian memasuki pokok pembahasan kita yang ketiga, yaitu for consideration for implementation atau 4 pertimbangan yang harus kita pertimbangkan untuk melakukan MTM ini. Yang pertama adalah setting atau pengaturan, seperti apa aturan yang akan dilakukan di tempat yang akan dilakukan MTM ini. Kemudian yang kedua adalah policy and law related atau aturan-aturan hukum yang ada di suatu tempat, misalnya puskesmas ataupun rumah sakit yang akan kita lakukan MTM. Kemudian implementation guidance ataupun petunjuk ataupun cara melakukan MTM ini. Kemudian yang terakhir adalah resources atau sumber daya yang dilakukan untuk mencapai MTM. Nah, yang terakhir ada sebuah cerita terkait MTM. Pada tahun 2014, Departemen Kesehatan Ohio bekerja sama dengan 3 situs pusat kesehatan berkualitas federal atau yang kita singkat dengan FQHC untuk menilai efek sesi konseling MTM pada pasien dengan hipertensi. Upaya ini melibatkan kerjasama antara Ohio State University College of Pharmacy, Ohio Pharmacists Association, Ohio Association of Community Health Center, dan Health Service Advisory Group. Nah, mitra ini membantu merencanakan dan mengembangkan penilaian. Apoteker memberikan MTM kepada 5.000 pasien dengan hipertensi yang menerima perawatan di salah satu dari 3 lokasi FQHC. Setelah 6 bulan, penilaian menemukan bahwa kontrol hipertensi telah meningkat menjadi 68,6% di antara pasien itu. Ada komponen kunci yang terkait dengan pencapaian proyek, termasuk mempertahankan kemitraan yang relevan, menerapkan percontohan dalam satu jenis pengaturan apotek, memungkinkan situs FQHC untuk mengembangkan protokol mereka sendiri untuk pendaftaran pasien, menggunakan proses penyebaran yang efektif, dan memilih titik data yang selaras dengan praktik kefarmasian saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.